Halo sahabat, kembali lagi di channel Yana Place. Nah, di video kali ini sangat spesial ya, karena kalau tadi kita sudah membahas Antek Putri, sekarang kita berada di kebunnya. Di mana ini kebunnya, Blimang? Di kebun satu. Kebun satu ya. Alamatnya di mana ini? Di Banjar Kebon tepatnya. Ya, kebun. Ninjuan Temuku Bangli. Ya. Ya. Nanti kalau tahu teman-teman yang berminat datang ke sini, nanti saya akan post alamatnya di sini. Silakan. Dan untuk saat ini saya akan membahas atau mengulas tentang mengki. Ini katanya mengki, Tikus mengki ya. tikus mengki, karena kebanyakan orang kan tahu kimong atau elegan Blimaya, Mang, legan, iprik, itu jenis. break ya. Tapi mengki kan masih jarang lah. Sejarah Blimaya. Banyak yang tahu tapi jarang lah. Bukan populer lah. Karena ini pohonnya impor. Ya, untuk itu nanti kita akan ulas apa saja seluk-beluknya bersama Beli Pema. Oke Blimang? Ya, siap. Ini pohonnya udah usia berapa ini Blimang? Ini pohon sudah lama, yang pasti udah lebih dari 10 tahun. Karena lihat dari bentuk batang, lengan itu sudah sangat besar. Ini ukuran XL. XL. Untuk ukuran mengki sangat besar, jumbo, sangat jarang. Nah, untuk usia pasti kalau udah membuat lengan sebesar itu udah lebih dari 10 tahunan ya. Karena ini pohonnya datangnya dari luar, dari Taiwan, jadi saya kurang tahu pasti umurnya berapa. Oh, di Taiwan ini? Ya, dulu dibeli sama senior, jadi diborong. Nah, waktu barulah disebar di Indonesia. Nah, saya dapatlah beberapa bagian, walaupun belum begitu bagus karena sempat sakit. Saya rawat lagi, udah mulai narik lah, udah subur. Terus awalnya tahu dan berminat untuk mengoleksi tikus ini kenapa Blimang? Nah, awalnya saya main ke rumah senior saya. Senior ya? Nah, ya, di daerah Gianyar. Nah, saya lihatlah tikus ini. Kebetulan saya suka tikus. Saya lihat pohon ini kok beda ya. Kalau dibilang kimong, ini daunnya beda. Kalau dibilang elegan, ini lebih tipis. Lebih tipis. Nah, saya tanya sama ownernya, ini pohon apa? Tadi bilangnya mengki. Kok mengki? Saya tumben dengarnya. Apa itu? Udah, saya tertariklah lebih dalam. Setelah sekian lama ngobrol, nah akhirnya saya tertarik. Nah, dari tertarik itu saya iseng nanya budget. Dari sekian lama penawaran, akhirnya saya dealkan 3 pohon. 3 pohon. Ya, saya taruh 1 di sini dan 2 di kebun lagi 1. Ini untuk harga awalnya kan belum ada gini Blimang ya? Belum ada apa namanya untuk Ranting. gini ya? Belum. Ya. Ya. Itu dapatnya berapa dulu Blimang? Dulu ya lumayan lah. Lumayan saya belinya dulu. Nggak enak bongkar harga ya. Terus sahabat gak enak katanya. Malu. Terus ini apa namanya nilai bagusnya dari tikus-tikus yang lain tuh apa Blimang? Mungkin karena dari bentuknya atau gimana itu? Karakternya bagus, tua. Karakternya bagus. Ya, hampir sama kayak iprik lah. Hmm. Terus kalau kita ground, akarnya cepat merambat. Akarnya cepat Ya. ya. Kalau tikus kan dia buat akar dulu, baru di atas. Baru di atas ya. Kalau akar sudah banyak, baru dia mulai ke batang, ke daun. Nah, ini saya ground dengan media yang cukup banyak. lingkar mungkin ada 3 meteran ini groundnya. Besar sekali. Besar sekali. Ini
saya ground sudah ada mungkin 6 bulanan di sini. di groundnya. Ya, kalau kemarin masih saya titip di teman di Gianyar, punya teman beliaunya masih mengizinkan untuk nitip dulu karena waktu itu Belum ada apa tempat. namanya tempat belum ada, penuh sudah di groundnya di sana. Nah, baru saya dapat lahan di sini, baru saya pindahkan ke sini. Nah, ini baru mulai narik ini, belum begitu subur tapi sudah aman lah. Terus untuk medianya Bima ini ada perbedaan nggak sama Vicus yang lain? Nah, kalau teman-teman sih banyak sih yang pakai media yang lebih berpasir, beli kadang pakai pasir sungai, pasir Malang. Itu kalau saya pakai tanah asal sini aja, Nah, jadi murah meriah. ini kasih pupuk apa nih Bima? Ini kebetulan tanah di sini bekas kebun jeruk. Kebun jeruk. Nah, jadi kan dulu sudah tanahnya sudah disuburkan sedemikian rupa. Jadi saya tinggal nambahin kotoran kambing lagi dikit sama skam, sudah beres. Karena tanahnya ini berpasir, jadi dia nggak terlalu padat. Dia apa namanya rongganya banyak. Nah, Poros ya, jadi akarnya lebih gampang masuk. masuk. Ya, jadi lebih subur di sana. Terus untuk ini siapa yang membentuk Bima? Ini kan udah saya lihat ada kawat ini. Untuk trainernya ini siapa ini? Saya punya trainer sendiri. Trainer sendiri ya. Jadi untuk semua pohon saya percayakan sama trainer saya. Namanya siapa? Bisa Dibeli dibeli Wayan Witaro. Wayan Witaro sahabat. Siapa tahu di Facebook ada itu Wayan Witaro. Nanti kita Facebooknya Wayan kenal. Witaro. Orangnya jarang tersenyum tapi orangnya baik. Terus untuk ini udah berapa tahun ini prosesnya Bima? Untuk di Bali mungkin udah baru 3 tahunan, 3 tahun. 3 tahun 4 tahunan. Karena dulu groundnya di luar ini. Di luar. Nah, ya. Jadi ke Indonesianya itu sudah ada lengannya. Oh, Ya, jadi karena ini kebanyakan pohon dulu, jadi pohon ini sempat sakit. sempat sakit dulu. Sakit, terus dirawat kembali sama teman saya, sekaligus senior saya di daerah Gianyar. Udah mulai subur, nah akhirnya saya rawat lagi di sini. Nah, aman lah sekarang, sudah mulai narik, akar sudah keluar. Cuma banyak ya yang ngulang lagi ya nggak apa, kita Ya. proses. Ini masih Ada yang proses borok, ya. ada yang kering, ulang lagi. Karena ini size-nya yang saya suka, Ini jumbo. size-nya mame. Ya, body saya hanya setengah, super jumbo ini, langka. Ini untuk di Bali ini berapa jenis pohon ini Bima? Katanya kan dari luar diekspor, diimpor. Terus sampai di Bali ini berapa orang yang punya untuk mangkinya sendiri itu? Mangki itu lumayan, jadi tersebar di Pulau Jawa kebanyakan. Pulau Jawa kebanyakan. Jawa, di Bali ada beberapa, teman-teman senior juga ada banyak yang punya, teman-teman pemula juga ada punya, ada yang kecil mungkin dari cangkokan atau apa. Nah, tuh di Jawa yang banyak, Jakarta, di daerah mana lagi tuh, Bandung atau mana, pokoknya di Jawa lah. Di Bali baru beberapa, makanya saya tertarik karena ini langka. Ini sahabat yang penasaran sama mengki ini bisa datang ke kebun 2 Bima apa satu? Ya, kebun 2 Kebun 2 ini di kebun. di kebun namanya kebonsai. Betul. Ini untuk batangnya ini kan besar Bima. Ini emang satu batangnya apa digabung kemarinnya itu? Nggak, ini emang ori satu. Emang ori. Ya, makanya saya tertarik batang utuh sebesar gini berapa tahun gitu loh. Berapa tahun ini? Makanya saya tertarik walaupun belum begitu subur, saya sangat minat karena tikus pasti bisa diolah. Asalkan sabar pasti bisa. Nanti subur dulu aman. Tuh. Terus untuk mengki sendiri ini pada saat kontes ini dipakai daun apa ranting Bima? Sama seperti elegan. Sama Pakai seperti daun, legan. Ya. Jadi dia pakai daun tipis. Berarti bisa kecil ini daunnya. Nanti dicukur-cukur bisa. Karena ini juga bisa ditempel elegan juga bisa. Terserah mau pakai ori juga bisa. Oh bisa juga. Bisa. Terserah nanti enaknya mau gimana. Terus intik untuk perawatan lanjutannya tuh gimana Bima? Perawatan karena pikus ini sangat rentan karena masih sakit pohonnya. Ya. Apalagi sekarang musim hujan, untuk apa namanya penyemprotan insek itu harus rutin. Paling nggak sebulan itu saya bisa 2 kali lah, minimal 2 kali.
tetap kasih kuradan di bawahnya, Hmm. apa namanya, untuk ditahan ulurnya tetap. Jadi harus rutin. Ada rumput-rumput liar yang tumbuh, kita harus sering cabutin biar apa namanya, nutrisinya fokus ke bagus batang ya, biar sehat. Dan sinar harus full, nggak ada pohon, nggak ada apa di sampingnya Penghalang limanya. ya. Jadi biar pohonnya bisa berfotosintesis, jadi bisa lebih subur. Ini nggak apa-apa Limang, ini kan banyak nih tumbuh-tumbuh yang baru ini, nggak dihilangin nih atau dibiarin dulu untuk Ya narisnya? subur dulu, biarin asal dulu. Mau gimana, ikutin maunya si pohon dulu. Nanti kalau sudah waktunya kita arahkan sedikit-sedikit, kita pilih mana cabang yang perlu, mana cabang yang kita buang. Nah kalau sudah, nanti kita tinggal memukuskan mana yang harus kita rawat, mana yang enggak. Buang ya. Ya kalau sekarang kita apa namanya, usil, kita potong ini itu, jadi lama pohonnya. Biarin aja dulu maunya gimana. Nanti kalau udah subur kita tinggal nerusin, tinggal lanjut gitu. Terus untuk mengki sendiri itu untuk perawatnya rewel atau enggak Limang? Kalau sementara sih nggak begitu. Yang Ya. penting asal insek rajin, ditan sama pupuk udah aman. Berarti nggak ada gini ya, nggak ada pantangan apa Yang penting itu dah los apa namanya, los sinar. sinar ya. Nah, terkadang emang apa namanya, akar itu juga sering busuk, tapi kita harus sering kontrol karena terlalu lembab juga nggak bagus. Jadi kita harus sering kontrol di bawahnya ini gimana sih perkembangannya. Tapi kalau sudah sehat, sangat-sangat bagus. Nanti kita lihat ya, ada 2 mengki lagi sangat-sangat subur. Nanti itu contoh yang sudah sangat bagus pertumbuhannya. Kalau ini belum begitu bagus, tapi sudah aman, dalam fase aman. Sahabat-sahabat, nanti masih punya beli komang lagi 2 mengki di sini. Nanti kita cek ke tempatnya. Ya. Terus untuk bagi tips Limang, ini untuk kalau ada teman-teman atau sahabat yang berminat mempunyai pohon seperti ini tuh, tempat yang bagus tuh di mana mencarinya itu? Untuk mengki maksudnya atau Ya, untuk fikus? mengkinya. Kalau saya tahu untuk mengki sekarang sangat jarang. Jarang. Saya kurang tahu untuk mengki itu di mana. Karena kalau orang sudah punya mengki biasanya di keep dulu. Dikip dulu ya. Apalagi yang senang dibiarin dulu gimana sih jadinya, karena masih langka pohonnya. Hmm. Jadi untuk kimeng, untuk ipre kan sudah banyak. Untuk mengki yang saya tahu yang punya cuma beberapa orang di Bali dan Jawa itu aja. Ada sih di daerah lain, cuma saya kurang tahu. Kalau ada di post di sosial media baru saya tahu. Karena pohonnya pohon Lumayan import. langka ya? Ya, langka. Import. Ini datangnya dari mana? Taiwan Limang? Taiwan ya. Coba aja lihat di sosial media, ada Facebook Taiwan tuh pasti pohon-pohon mangki yang sering di post. Bagus banyak banget jadinya, kayak pohon plastik. Pohon Daunnya plastik. bagus sekali. Sekarang saya lihatnya hampir seperti elegan tapi lebih tipis ya, mengkilap. Itu sahabat, itu referensi untuk pencinta fikus. Siapa tahu yang berminat mungkin bisa tanya-tanya sama beli komang atau datang langsung ke kebun saya. Ya silakan, selalu Selalu buat welcome. teman-teman yang mau apa namanya sharing, mau jalan-jalan, mau ngumpul-ngumpul, silakan datang langsung. Berbagi pengalaman lah, jangan sungkan-sungkan. Karena main bonsai itu tidak boleh sendiri. Tuh, bonsai itu makhluk sosial. Harus Jadi bersering. harus sering berbagi, sharing-sharing lah, ngumpul-ngumpul gini di kebun, hilangin apa namanya, bosen, kan enak. Gitu. Di sini kebanyakan apa namanya, bahan-bahannya besar-besar sekali memang. Kenapa planningnya milih yang besar-besar tuh Bang? Suka saya pohon besar, walaupun lama tapi angker kalau jadi gitu. Angkat jadi ya. Jadi mewah lah kesannya, apalagi kalau dijual harganya juga bisa lebih gitu. Kalau segini dijual berapa ini? Entahlah, lihat saja ke depannya. Terus untuk di kebun ini sendiri ada jenis apa Bang? Di sini sementara ada fikus, ada hoki, kancang, dan ada serut-serut taman. Ada serut taman juga ya. Terus ini untuk apa namanya? Untuk memperbanyak ini sama Bang, bisa di stek atau di Bisa sama cangkok juga? kayak fikus lain, sama prosesnya sama sekali. Hmm. Apa namanya, mau cangkok, mau stek bisa, sama, nggak ada perbedaan.
Cuma ini harus lebih ekstra perawatannya dari tikus lain. Dari tikus lain Ya. Nah itu sahabat, bincang-bincang kita bersama Black Komang tentang monkey. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan melihat monkey yang lagi dua Blimang ya, yang katanya di kebun yang sebelah. Terus ikuti channel saya dan salam. Salam.